Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Kamu pilih pokok buatin. So, macam ni, saya awal-awal tu memang tak suka tanaman. Okey? Ya kan? Okey? Hanya ya beberapa jah untuk apa hias-hias rumah tu. Tapi Okey? lepas tu, saya tengok ni dekat jalan tu ada pokok tin. Ini apa ni saya cakap. Saya kan dulu kan tinggal dekat Arab kan. Saya tahu dengan buah tin tapi tak tahulah pokok pokok daripada pohon tin tu pokok tin tu. Nah, Okey? lepas tu saya tanya dekat dekat penjual tu, ni apa saya cakap. Ini pokok tin. Ada ke dekat Indonesia saya cakap. Saya tahu pun dekat Arab je, dekat Mekah, dekat Madinah Ha, pun. Macam tu. Lepas tu saya belilah tu dengan harga 250,000 lah. Ya 250 kan? satu pokok ke atau biji benih saja? Satu pokok kecil. Ah, Macam ni lah. Lepas tu memang itu pun variety memang yang rendah kan. Tapi memang masa tu 2015 tu dia memang mahal. Ya kan? Nah, lepas tu saya pun cuba-cuba browsing ya kan, cari manfaat daripada pokok tin tu Okey? dan banyak sangat manfaatnya. Yang pertama itu memang khusus untuk hipertensi lah, hipertensi untuk tekanan darah tinggi. Oh, okey. Untuk orang yang hypertension lah. Betul macam tu. Kan? Lekat terus lepas tu untuk diabetes. Diabetes tu apa ya? Gula darah. Untuk buluh darah. Okey. Untuk perjalanan darah dalam badan. Dia lagi menurunkan daripada itu. Nah, lepas tu untuk diet. Nah, lepas tu banyak sangat tu manfaat daripada tu. Lepas tu kan ibu saya tu sakit. Okey? Ibu saya sakit. Okey, saya coba praktek apa yang memang manfaat daripada tu, Mm-mm. daripada pokok tin dan buah tin tu. Alhamdulillah dalam 2 minggu tu ibu saya sihat Oh. dan check up dekat doktor tu semua okey. Sampai doktor tu dia cakap, ibu ni makan apa, ya kan? Aha. Obat ke apa? Okey? Tak, saya tak makan obat. Saya makan buah tin. Saya makan minum daripada teh daun tin. Macam tu dia cakap. Lepas tu doktor pun kaget, ya kan? Okey? Okey? Doktornya kaget itu. Setelah kaget, oh, kalau begitu lanjutkan saja konsumsinya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun ibu itu tetap konsumsi untuk buah dan juga daun tinnya, teh daun tin seperti itu. Dan Oh. ketika sudah merasakan istilahnya manfaatnya itu, baru saya, wah ini sepertinya saya harus menanam lebih banyak seperti itu. Ketika saya menanam lebih banyak itu, Faham. alhamdulillah lah, rezeki pun datang. Ramai orang pun tahulah. Nah, sebab saya kan awal-awal tu buat tutorial dekat Aha. YouTube kan, Aha. pasal pokok tin kan. Nah, Aha. itu sebenarnya niat saya tu bukan untuk berjualan awal-awal. Saya nak share dekat orang semua tu macam mana nak merawat pokok daripada pohon tin tu. Macam tu Oh. lah. Faham. Dan bagi tahulah manfaat-manfaatnya macam tu. Dan alhamdulillah lah sampai sekarang pun ramai orang yang memang belanja lah dekat saya macam tu. Okey. So maksudnya di sini selepas kamu dah tahu dia punya khasiat dia, kebaikan buah tin, Mhm. kamu terus buat video pasal buah tin ni lah. Dan kamu macam mana boleh banyak? Macam mana boleh ada banyak? Uh,
salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu di mana Rasulullah bercakap, kalau seandainya ada buah, istilahnya buah daripada surga, maka buah tin inilah. Sebab apa? Sebab buahnya itu tidak ada biji. Istilahnya bijinya pun dapat kita makan. Dan ciri-ciri buah surga nanti adalah semua yang ada dekat surga tu boleh kita makan. Semua, tak ada biji pun. Nah, macam tu. Jom, macam kita punya tu abang kita Nick Izu 566. Antara buah yang disebut di dalam Al-Quran. Betul. Dalam surah At-Tin pun. Yang dalam surah At-Tin kan ada tu. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Nah, betul kan? Faham. Ada beberapa tanaman-tanaman yang ada dekat Al-Quran tu. Ada delima, ada anggur, ada pisang pun ada. Kurma, ramai lah. Dekat Al-Quran tu. Kamu? Ya, betul lah. Okay. Sebenarnya bukan Morina. Morina tu singkatan nama saya dengan isteri saya kan. Morina. Ya kan? Mujib dengan Ria Oktorina macam tu. Nama isteri saya kan Ria Oktorina. Oh, okey, faham. Saya ingatkan Morina. Ramailah orang panggil dia Morina. Tak, saya tengok social media dia, social media kamu dengan dia. Di Indonesia, tudungnya memang panjang-panjang ya. Tudung hijab dia panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sebab termaktubkan dalam Al-Quran tu. Saya memang usaha daripada busana Muslim tu. Yang pertama niatnya adalah untuk ibadah kan. Yep. Sebab ramai orang tak menutup aurat. Lepas tu saya ni istilahnya setelah berkeluarga. Saya nak dalam hidup saya tu ada dakwah. Maksudnya adalah ada berbuat kebaikan lah macam tu. Nah, salah satunya dengan berniaga busana muslimah ini. Awal-awal saya memang buat yang standar, bawah dada lah. Okay. Nah, lepas tu ramai orang minta itu untuk membuat yang besar sehingga bisa dikatakan syar'i, seperti apa ya? Tudung nak buat solat tu apa nama kalau dekat Malaysia? Orang panggil telekong. Telekong. Saya tahu tapi lupa. Nah, macam tu lah, macam telekong. Lepas tu ketika saya dan isteri saya tu buat yang macam telekong tu, ramai sangat peminat. Yang awal-awal tu memang standard lah, depan bawah daripada dada, lepas tu atas daripada pinggang. Itu yang awal-awal. Tapi lepas tu semua nak yang di bawah pinggang, bawah pantat lah macam tu. Dan yang depan tu dekat tangan macam ni. Okay, faham. Dan Alhamdulillah, ketika kita semakin mendalami, semakin istilahnya memproduksi yang syar'i itu, banyak orderan dari luar negeri. Istilahnya seperti yang saya sebutkan tadi itu, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Arab Saudi pun ada. Wow. Ya. Rezeki. Lagi sekali, Indonesia terserah. Okey. Nanti kena cut lah bang. Jadikan dua session lah, 2 part lah dekat YouTube lah. Nanti saya save. Saya bagi dekat kamu juga. Okey. Kita pergi kepada Indonesia terserah. Indonesia terserah. Paling hangat di Malaysia sekarang ni semua bercakap pasal Indonesia terserah. Indonesia terserah. Ya, begitulah Indonesia.
saya istilahnya mohon maaf terlebih dahulu buat teman-teman istilahnya yang memang di luar sana yang tidak mengerti tentang Indonesia terserah. Kalau Ya, yang sudah mengerti, mereka pasti akan mengatakan bahwasannya ini pada gimana sih istilahnya. Pada gimana itu ketika mereka diperintahkan untuk stay at home, ya kan? Mereka itu hanya di rumah saja istilahnya. Dikatakan mereka itu cuma suruh di rumah, kerja di rumah dan aktivitas di rumah. Nah, munculnya hashtag Indonesia terserah itu karena semakin banyaknya yang terjangkit COVID-19, ya. Aha. Yang mana banyak orang-orang nakal di luar sana, istilahnya orang-orang yang tidak patuh kepada pemerintah, oke. tidak patuh dengan apa namanya peraturan-peraturan pemerintah seperti itu. Oke, oke. Nah, seperti itu. Sehingga muncullah hashtag terserah Indonesia terserah. Karena saking capeknya eh, pasukan garda terdepan istilahnya dokter, perawat dan lain sebagainya. Itu saking capeknya menangani ya orang-orang yang memang tidak apa namanya ya. Tidak sebentar Bang, sebentar. Oke. Oke. Saking capeknya menangani orang-orang yang memang terjangkit COVID-19 dan mereka istilahnya yang di luar sana itu semakin bertambah. Faham? Faham? Semakin bertambah karena ulah mereka sendiri. Istilahnya suruh diam di rumah tapi nggak diam di rumah, malah keluyuran, malah jalan-jalan, suruh pakai masker tidak pakai masker. Nah, itulah Indonesia, Bang. Banyak istilahnya orang-orang yang masih tidak sadarkan diri betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya menjaga diri. Sebab COVID-19 itu kan bisa tertular ketika kita apa namanya ya berinteraksi dengan orang dan Faham. orang itu tidak memakai masker dengan percikan-percikan. Nah, di Indonesia seperti itu, dianggap COVID-19 itu tidak ada apa-apanya seperti itu. Mereka lebih percaya macam kayak udahlah nggak apa-apa gitu istilahnya. Yang mati juga gue gitu kan. Yang mati juga gue, yang kena juga gue. Masalahnya kan gitu. Sehingga ya So, nggak ngerti juga istilahnya oke, Cok. gimana. Maksudnya di sini kerajaan Indonesia buat sehabis baik, sudah bagi arahan duduk di rumah, jangan Mhm. lepas tu kerajaan Indonesia sudah salurkan bantuan, sudah bagi Betul, ubat-ubat, betul. rumah sakit, hospital sudah dibersihin semua, betul. Betul. Cuma pendapat saya sendiri, my opinion, kesan COVID ni tak ramai yang tahu betapa teruknya sakitnya kesan daripada COVID-19 atau corona ini. Sama di Betul. mereka tidak tahu kesan atau orang kata apa berapa teruknya COVID-19 ini. So, jadi mereka di Malaysia ni pun sama juga macam Indonesia, mereka keluar. Mereka balik kampung, mereka keluar beramai-ramai. Jadi, orang yang melakukan benda perkara ini yang di Malaysia, orang muda. Betul. Orang muda. Dekat sini pun ramai. Ya, sama juga kan? Sama. Sama juga lah. Okey, bagaimana, okey, katalah kita punya live ni akan ditonton oleh pemerintah di Indonesia. Apa yang kamu nak bagi pendapat, bagi cadangan untuk Indonesia terserah ni tiada lagi? Dan bagi lagi baik lagi COVID-19 ni. Apa nak buat? Kalau saya itu memberikan saran ya istilahnya, bukan untuk pemerintah kan, tetapi untuk rakyatnya, untuk anak-anak muda yang di sana yang masih keluar, masih jalan-jalan,
untuk orang-orang yang masih istilahnya tidak menjaga social distancing dan lain sebagainya. Saya berpesan kepada mereka, sayangilah diri kalian sendiri, sayangilah orang lain sebagaimana kalian menyayangi diri sendiri. Tidak mungkin kalian mau istilahnya diri kalian sakit, ya kan? Dan itu juga tidak mungkin orang lain juga sakit seperti itu. Istilahnya, kalau kita itu memang ingin menjaga Indonesia lebih baik, ingin menjaga Indonesia itu bisa hidup normal lagi, maka sayangi diri kalian, maka sayangi orang lain sebagaimana kalian menyayangi diri sendiri. Tapi kalau kalian sudah tidak sayang sama diri kalian, mendingan kalian tidak usah di Indonesia lagi. Saya bilang seperti itu mungkin. Di Malaysia pula, sekarang ni di Malaysia, orang yang kena coronavirus, kebanyakan adalah pendatang asing atau orang kata luar negara. Macam Bangladesh, Nepal, India. Mereka ini yang sekarang ni di Malaysia banyak kena. Dan mereka juga buatkan kes coronavirus di Malaysia makin bertambah. Ya. Paham. Pendapat kamu sendirilah. Pendapat kamu sendiri. Di USA, di Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, mereka paling teruk kan? Betul. Kenapa? Ya, bisa dikatakan kalau gamblang ya, istilahnya tidak terlalu dalam membahasnya, bisa dikatakan karena ketidakpatuhan dengan aturan-aturan yang diberikan oleh WHO dan lain sebagainya, atau pemerintahannya. Paham. So, kalau di sini dia punya perkara penting dia tidak patuh kepada arahan atau tidak ikut arahan. Betul. Kalau garis besarnya seperti itu, tidak patuh dengan arahan. Kalau saya dengar daripada teman-teman itu, kebanyakan orang sana masih istilahnya tidak menghiraukan seperti itu. Jadi ya udahlah, kita aktivitas aja gitu, berkumpul-kumpul gitu. Kata-kata terakhir. Wah, jangan kata-kata terakhir lah. Ucapan kepada peminat. Ya, betul. Okey, yang terakhir daripada saya mengucapkan selamat Aidil Fitri, Hari Raya Aidil Fitri. Mohon maaf lahir dan batin sebab sekarang ni lagi dalam masa Aidil Fitri ya kan? Jadi saya mohon maaf lahir dan batin buat semua rekan-rekan, buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan yang saya buat adalah murni dari saya, dan segala yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pesan terakhir apa? 30 saat. Dan yang terakhir, Malaysia Indonesia tetap bersatu, kita jaga semua, kita serumpun, dan kita tahu bahwasannya semua ada dalam dada kita. Iman dan Islam. Baik.